Salam satu hobi buat teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada, buat para penghobi dan pecinta cupang lover di mana aja berada. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, ikut meramaikan di dunia percupangannya. Jadi ini adalah konten video kedua saya. Jadi sebenarnya terbalik, jadi ikut meramaikan, terus menyambung konten tentang ikan cupangnya. Jadi mudah-mudahan banyak wawasan yang saya bagikan kepada teman-teman, terutama para penghobi barunya, terus berlanjut yang ingin melanjutkan pengembangan atau budidaya cupangnya. Nah, jadi untuk ikan cupang ini sebenarnya bukan hobi baru saya, jadi tepatnya 20 tahun lebih yang lalu. Nah, tepatnya waktu itu masih duduk di bangku SMP kelas 1 atau kelas 2. Kalau waktu itu saya juga hobi di cupang dan sempat juga ngebreed sendiri waktu itu, dan sempat juga jualan lah. Nah, kalau waktu itu, nah jadi mulai dari waktu itu mulai meredup dan hingga hilang, dan mulai muncul kembali itu 2017-18 itu mulai meningkat, dan hingga saat ini sangat membooming di dunia kita, terutama di Indonesia. Nah, jadi ini support dari saya, mudah-mudahan untuk saat ini dan ke depan untuk ikan hias jenis cupangnya bisa eksis, bisa peka terhadap waktu, peka terhadap tahun, jadi selalu eksis seperti ikan hias jenis lainnya. Jadi memiliki tempat tersendiri di mata penghobinya. Nah, itu juga jadi semangat kita, terutama para breeder dan breeder-breeder muda yang baru coba ingin mengembangkan cupang-cupangnya. Nah, jadi sedikit berbincang-bincang di cupang. Jadi sambil ngelihat, inilah salah satu koleksi saya, hasil breedan saya sendiri selama ini. Jadi tepatnya kurang lebih 4 bulan yang lalu lah. Nah, itu saya beli beberapa pasang, jadi saya breedkan dan hingga saat ini, karena memang selama itu juga fokus di ikan-ikan besar. Nah, jadi ini yang pertama, ini cupang Nemo. Jadi ini cupang Nemo ini cewekan semua. Nah, ini kebetulan cewekan semua. Jadi keistimewaan dari cupang ini memang saya pelihara, terutama memang kalau dia cewek bisa kita konteng rame-rame. Terus yang keduanya, ini ukurannya seperti ukuran cupang jenis giant, jadi jumbo-jumbo. Banyak juga para teman-teman yang udah lebih tahu mungkin ya, jadi mengatakan ini udah bolak-balik nelor, kata dia begitu. Hanya ini memang masih belum pernah nelor sama sekali, masih rawan ting-ting. Nah, untuk ikan cupangnya, nah, jadi ukurannya jumbo, ini udah L, M masuk ke L. Jadi kemarin juga ada teman kita juga farm datang ke sini, jadi dia ngambil yang ukuran jumbo-jumbonya. Nah, ada juga saya punya blue rim. Ini blue rim ini kurang lebih umur 2 bulan setengah. Jadi ini hobi ketiga ya, habis dari Avatar, terus Nemo, terus baru blue rim. Ini 2 bulan setengah. Nah, bisa teman-teman perhatikan, cakep-cakep, bling-bling, bening-bening. Nah, ini juga hasil budidaya sendiri, breed sendiri. Memang nggak banyak-banyak saya taruh sini, jadi banyak juga dibawa teman-teman juga. Terus ada juga Black Samurai. Nah, Black Samurai juga cakep-cakep. Nah, ini salah satu cupang kesukaan saya lah. Nah, terus yang terakhir, saya juga di sini punya Avatar. Nah, ini Avatar ini juga masih muda, masih 2 bulan setengah juga. Hanya ini hobi pertama kalau waktu itu. Jadi ini cupang Avatar macam-macam sih mik ya keluarnya, karena memang mutasi dari cupang ini cukup panjang, sampai 4-5 kali. Jadi ini ada yang kordon, ada yang cupang biasa. Nah, jadi ada yang cupang ini yang black kan. Tuh, ini harapan jadi black cordon. Nah, kan gitu teman-teman. Tutun. Nah, jadi 2 warna saja. Nah, jadi berlanjut ke koleksi saya ini. Semua ini memang tak lepas dari kita memelihara dan ngebreednya. Jadi mengembangkan, membudidayakannya. Nah, karena memang apa? Rata-rata saat ini para pecinta, penghobi, nah, itu juga berusaha mengembangkan, membudidayakan
karena memang banyak juga yang beranggapan bisnis yang sangat menggiurkan. Hanya semua itu kalau saya dari pribadi hanya sekedar meramaikan. Tetap yang saya harapkan cupang bisa eksis, memiliki tempat tersendiri sampai saat nanti, jadi nggak ada redup-redupan. Nah, jadi lanjut untuk semua cupang ini dari mulai kepengurusan kita tak lepas dari ngebreed, jadi membudidayakan. Nah, jadi kemarin juga saya udah buat konten video, itu video pertama, dan video kedua itu saya buatkan konten dadaan tentang cara tahap-tahap ngebreed yang kita lakukan. Nah, selesai dari itu nggak lepas dari ngurus baby, karena memang mulai dari hari pertama mulai menetas hingga 1 minggu itu banyak sekali masukan teman-teman atau breeder-breeder muda yang masih baru coba ngebreed sedikit kesulitan untuk mengembangkan cupangnya. Nah, jadi di sini saya sedikit membahas, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat para breeder mudanya. Jadi kepengurusan cupang dari mulai usia 1 hari itu sampai usia 4 hari itu tidak perlu dikasih makan lagi. Dan selanjutnya media pakan itu bermacam-macam, kayak saya zaman dahulu dari mulai breed itu saya sudah siapkan medianya, dimana media itu memang kolam kecil yang sudah berlumut, jadi dia makan lumut dari situ. Mungkin di dalam kolam itu ada kutu airnya, hanya mungkin untuk saat ini lebih modern, jadi udah ada pakan untuk baby dari ikan cupangnya seperti ikan arwana. Jadi untuk awal biasanya karena ukuran artemia, maaf sedikit salah tadi, jadi untuk pemberian pakannya itu pemberian artemia. Jadi artemia itu makanan sambungan dari mulai umur 4 hari, dimana memang pada usia 1 hari sampai 4 hari masih ada kandungan makanan yang dibawakan oleh induknya. Jadi sampai 4 hari itu mulai makan artemia. Dan mungkin tidak ada artemia, mungkin teman-teman bisa cari kutir, hanya kutir yang masih baru atau yang masih ukuran kecil atau kutir yang masih baru mecah. Nah, itu bisa teman-teman bedakan. Kutu air memang ada yang jumbo-jumbo dan yang baru mecah dan masih baru tuh masih halus-halus seperti artemia. Hanya memang untuk hasil maksimal untuk kutir yang masih mecah itu kurang maksimal juga. Nah, jadi untuk saat ini utamakan kasih artemia dahulu sampai umur 2 minggu. Selesai dari itu baru kita sambung ke kutir. Nah, jadi selesai dari kutir itu sampai umur 1 bulan itu kita mulai sambung ke cacing sutra. Nah, cacing sutra itu sendiri harus teman-teman pastikan kondisinya, jadi jangan sampai cacing sutra yang kotor, jadi harus kita karantina dulu untuk baby bakalan cupangnya, jadi agar lebih maksimal. Terus setelah dari itu semakin membesar umur 1 bulan ke atas itu bisa teman-teman kasih di 1,5 bulan sampai 2 bulan bisa teman-teman kasih cacing beku dan selanjutnya dan makanan tambahan selanjutnya. Jadi kebetulan ini saya juga ada ikan baby cupang, ini kurang lebih umur 10 hari. Jadi ini anak indukannya mati, jadi hal yang ya bukan saya keteledoran, saya memang saya anggap umur indukan memang udah sampai di situ saja. Jadi setelah dia bertelur, indukan yang betina mati dan si jantan keesokannya mati. Nah, dari situ tidak ada yang menjaga telur-telurnya. Jadi untuk hasil ini kurang lebih sampai saat ini masih 50 ekor. Hanya ini umur 10 hari masih panjang untuk untuk ngurusnya sampai memang benar-benar kuat. Nah, ini masih makan umur 10 hari ini masih saya kasih pakan artemia hingga saat ini. Mungkin nanti kurang lebih 4 hari lagi baru saya sambung ke kutu airnya. Nah, untuk pergantian air tempat ngebreednya, tempat pembesaran telurnya. Jadi ini saya bahas dari awal sedikit panjang lebar, mudah-mudahan ya terjawabkan semua buat para penghobi barunya. Sedikit terputus ya teman-teman, jadi HP lowbat. Jadi lanjut untuk pergantian air. Nah, mulai dari dia menetas ya hingga nanti
mulai umur 1 bulan up itu udah mulai perkasa untuk baby cupangnya, karena memang kita berharap hasil yang maksimal. Jadi kita juga harus perhatikan airnya ini sendiri. Untuk pergantian air itu mayoritas hampir sama seperti ngebreed ikan-ikan lainnya, hanya untuk ikan cupang rata-rata memang media yang kita pakai itu kecil. Nah, itu untuk pergantian air itu saya sarankan di usia minimal 3 minggu, itu juga saya sarankan 10% saja per 2-3 harinya. Dan untuk pengangkatan di perpindahan ke tank pembesaran dari tank breednya tadi itu saya sarankan di umur 1 bulan lebih. Nah, untuk pola pakan seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi mudah-mudahan sedikit bincang-bincang berbagi dari saya bermanfaat buat teman-teman semua, terutama para penghobi barunya. Jadi mari kita sama-sama eksiskan dunia ikan hias jenis cupang. Dan buat teman-teman yang kurang mengerti, sedikit ingin bertanya kepada saya di seputar ikan cupang, boleh isi di kolom komentar. Mudah-mudahan saya menguasai dan bisa menjawabnya, karena memang setiap pembuatan video saya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi selama memelihara ikan hias. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam Areza Ornamental Fish.